Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ahmad Winata. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Jaringan Serak Tiruan dengan dosen Bapak Muhammad Iqbal Julhab. Di sini saya akan menjelaskan tentang part 2. Dengan menggunakan neural network playground TensorFlow, kita akan mensimulasikan beberapa arsitektur. Yang pertama ada inputan 2, hidden layernya 1 dengan neuronnya 4 dan outputnya 1. Yang kedua ada inputnya 2, hidden layernya 2 dengan neuron 7 dan outputnya 1. Yang ketiga ada inputnya 2 dengan hidden layernya 4 dan neuronnya 7 dan outputnya 1. Kita akan melakukan beberapa percobaan dengan learning rate dan activation yang berbeda-beda. Pertama-tama kita siapkan dulu tabelnya. Di sini kita membuat tabel dengan field arsitektur, learning rate, activation, test loss, training loss, dan epoch. Dan kita di sini akan melakukan 4 percobaan dari setiap arsitektur. Yang pertama untuk arsitektur 241 dengan learning rate 0,3 dan activationnya tan. Kita langsung ke percobaannya. Di sini kita menggunakan playground tensorflow.org. Pertama-tama kita pilih datanya dulu. Di sini ada pilihan 4 data. Yang pertama ada circle, yang kedua ada exclusive OR, yang ketiga ada Gaussian, yang keempat ada spiral. Kita pilih yang Gaussian aja. Nah, di sini ada fitur itu inputan dari arsitektur tadi. Dan di sini ada hidden layernya, di sini ada neuronnya, dan di sini ada outputnya. Kita dengan percobaan yang pertama arsitekturnya 241 dengan input 2, hidden layernya 1, neuronnya 4. Kita lihat lagi untuk learning rate dan activationnya. Learning rate-nya ada 0,3, activationnya tan. Oke, kita langsung ke percobaannya. Learning rate-nya 0,3 dan activationnya tan. Kita refresh dulu, lalu kita start. Nah, di sini kita mendapatkan nilai epoch-nya yaitu 20. Dengan training loss-nya 0, test loss-nya 0, epoch-nya 20. Kita langsung ke percobaan kedua dengan learning rate 0,1 dengan activation-nya tan. Learning rate-nya 0,1 dengan activation-nya tan. Kita refresh dulu, lalu kita start. Ya, kita dapatkan nilai 39 dengan test loss-nya 0, training loss-nya 0, epoch-nya 39. Kita ke percobaan yang ketiga masih dengan arsitektur yang pertama dengan learning rate 0,3 dan activation sigmoid. Kita ubah learning rate-nya jadi 0,3, activation-nya sigmoid. Kita refresh terlebih dahulu, habis itu kita start. Ya, didapatkan nilai 43 dengan test loss-nya 0 dan training loss-nya 0, epoch-nya 43. Lalu percobaan terakhir di arsitektur pertama yaitu learning rate-nya 0,1 dengan activation sigmoid. Kita ubah learning rate-nya 0,1, lalu kita refresh, lalu kita start.
didapatkan nilai 160. Dengan test lossnya 0, training lossnya 0, didapatkan nilai 160. Untuk arsitektur selanjutnya yaitu ada 2771. Berarti inputnya kita tetapkan 2 dengan hidden layernya 2, neuronnya, setiap neuronnya itu ada 7. Dengan outputnya 1, 2771 dengan learning rate-nya 0,3 dan activation time. Learning rate 0,3, activation time. Kita refresh dulu, lalu start. Ya, didapatkan nilai EPOS-nya 10. Dengan test loss 0, training loss 0, didapatkan nilai EPOS-nya 10. Lalu selanjutnya masih arsitektur kedua dengan learning rate 0,1 dan activation time. Kita ubah learning rate-nya 0,1, kita refresh, lalu kita start. Ya, kita dapatkan nilai 22. Dengan test loss-nya 0, training loss-nya 0, kita dapatkan EPOS 22. Masih arsitektur kedua dengan learning rate-nya 0,3 dan activation sigmoid. Kita ubah learning rate-nya 0,3, activation-nya sigmoid. Kita refresh, lalu start. Ya, didapatkan nilai EPOS-nya 46. Dengan test loss 0, training loss 0, didapatkan nilai EPOS 46. Untuk selanjutnya, percobaan terakhir dari arsitektur kedua dengan learning rate 0,1 dan activation sigmoid. Learning rate-nya kita ubah 0,1, refresh, lalu start. Ya, didapatkan nilai EPOS-nya 105. Dengan training loss-nya 0, test loss-nya 0, didapatkan nilai EPOS 105. Lalu untuk arsitektur ketiga dengan nilai input 2, hidden layernya 4 dengan neuron 7 dan outputnya 1. Kita ubah dulu hidden layernya jadi 4 dan neuronnya 7. Oke, untuk percobaan pertamanya dengan learning rate 0,3 dan activation time. Learning rate-nya 0,3 dengan activation time. Kita refresh, lalu start. Ya, didapatkan nilai EPOS-nya 8. Dengan test loss-nya 0, training loss-nya 0, didapatkan EPOS-nya 8.
Dengan percobaan kedua, learning rate-nya 0,1 dan activation-nya tan. Kita ubah learning rate-nya 0,1. Kita refresh, lalu kita start. Ya, didapatkan nilai epoch-nya 18. Dengan test loss-nya 0, training loss 0, didapatkan nilai epoch 18. Masih arsitektur ketiga, learning rate-nya 0,3 dan activation-nya sigmoid. Kita ubah learning rate-nya 0,3, activation-nya sigmoid. Kita refresh, lalu kita start. Ya, didapatkan nilai epoch 66. Untuk test loss-nya 0, training loss-nya 0, didapatkan nilai epoch 66. Dan percobaan terakhir dengan learning rate 0,1 dan activation sigmoid. Kita ubah learning rate-nya 0,1, lalu kita refresh, lalu start. Ya, didapatkan nilai epoch-nya 172. Dengan test loss 0, training loss 0, didapatkan nilai epoch 172. Jadi dari simulasi ini dapatkan kesimpulan. Jadi setiap learning rate memiliki nilai epoch yang berbeda-beda dengan activation yang berbeda juga. Jadi kesimpulannya semakin besar dari nilai learning rate-nya, akan semakin kecil nilai epoch-nya yang didapat. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai learning rate-nya, akan didapatkan nilai epoch yang semakin besar. Lalu untuk selanjutnya, saya akan membahas part 3. Dengan menggunakan skrip ShallowNet in TensorFlow, lakukan simulasi menggunakan arsitektur berikut. Yang pertama, ada nilai input 784 dengan hidden layer 1, neuronnya 100, dan neuron untuk activation softmax-nya 10. Yang kedua, ada inputan 784 dengan hidden layer 2 dengan nilai neuronnya 100 dan neuron untuk activation softmax-nya 10. Gunakan epoch 50 dan 100 dan gunakan learning rate yang berbeda. Gunakan dua learning rate yang berbeda untuk setiap simulasi. Jadi dari soal ini untuk mempermudah kita menggunakan tabel. Di tabel ini terdapat file arsitektur, learning rate, activation, epoch,
dan akurasi. Jadi dari setiap arsitektur kita membuat 4 percobaan dengan learning rate yang berbeda, activation-nya sama, dan approach yang berbeda untuk mencari nilai akurasi dari setiap arsitektur. Oke, kita langsung ke percobaannya. Di sini kita menggunakan Google Colab dengan menggunakan Shallow Neural Network in TensorFlow. Jadi di sini ada algoritma untuk mempredik dari tulisan tangan agar dapat bisa dibaca oleh komputer. Jadi pertama-tama kita harus run dulu secara berurut. Nah, lalu di sini ada arsitekturnya. Jadi kita langsung sesuaikan saja dengan yang ada di tabel. Untuk pertama, nilai inputnya 784. Jadi inputnya ada di sini 784 dengan hidden layer 1, neuronnya 100. Jadi kita ubah di sini neuronnya 100. Lalu activationnya sigmoid sudah sama, dan nilai neuron dari activation subnetnya 10 sudah sama juga, jadi tidak perlu diubah. Lalu kita run saja. Ini juga di run. Sini run. Nah, di sini ada nilai learning rate-nya. Jadi untuk learning rate pertamanya itu ada 0,01. Sudah sama, jadi tidak perlu diubah. Kita run saja. Lalu di sini ada epoch-nya. Untuk soal yang pertama, epoch-nya ada 50. Kita ubah menjadi 50. Lalu kita run. Kita tunggu prosesnya hingga epoch ke 50. Di sini ada nilai akurasinya dari setiap epoch-nya.
sudah mencapai epoch ke-50 dengan akurasinya 59%. Jadi di sini kita run juga untuk melihat nilai akurasinya. Dapatkan nilai akurasinya 59%. Lalu performing inference-nya kita run. Nah, lalu di sini kita mendapatkan nilai arraynya yang paling terbesar ada di sini ya. Ada di urutan array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi valid dari hasil prediknya, dari tulisan angka ini dipredik menjadi urutan ke-8 dari array, tetapi untuk urutannya dihitung dari 0. Jadi untuk array pertama 0, array kedua 1, array ketiga 2, array keempat 3, array kelima 4, array ke-6 5, array ke-7 6, array ke-8 7. Jadi urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sesuai ya prediknya, dengan nilai akurasinya yaitu 59%. Jadi didapatkan nilai akurasinya 59%. Lalu untuk arsitektur yang masih sama, percobaan kedua dengan learning rate yang berbeda yaitu 0,03. Jadi kita langsung ubah dari sini. Untuk yang atasnya tidak usah diubah karena masih sama, tinggal kita ganti nilai learning rate-nya menjadi 0,03. Lalu run saja dari sini. Kemudian di sini kita run juga. Kita tunggu sampai epoch ke-50. Nilai akurasinya sudah mencapai 83% di epoch 31. Ya, sudah mencapai epoch ke-50 dengan nilai akurasinya 87%. Kita run. Jadi harusnya prediknya juga sudah betul. Paling tinggi nilai arraynya ada di sini ya, ada di urutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi prediknya benar ya, ada di sini.
di urutan ke-7 array ke-8 dengan nilai akurasinya 87%. Ya, didapatkan nilai akurasi 87% di percobaan kedua. Ya, untuk percobaan selanjutnya dengan arsitektur yang sama dengan learning rate-nya 0,01 activation sigmoid dengan epoch-nya 100. Kita coba saja langsung. Kita ganti learning rate-nya 0,01 run dengan epoch 100. Kita tunggu sampai epoch ke 100. Dapatkan nilai akurasi yang sangat tinggi ya. Di sini sudah sampai 90% di epoch 28. Seharusnya dengan epoch yang tinggi didapatkan nilai akurasi yang lebih tinggi juga. Sini sudah mencapai epoch ke 55 dan akurasi masih 90%. Di sini sudah mencapai epoch ke 100 dengan akurasinya 91%. Kita run selanjutnya. Kita run performance event-nya. Ya, kita dapatkan nilai array tertingginya ada di sini ya. Ada di urutan array ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah betul ya. Di urutan ke 7 dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Didapatkan nilai akurasinya 91%. Lalu untuk percobaan terakhir di arsitektur ini dengan learning rate-nya 0,03 dengan epoch yang sama ya 100.
Jadi kita ganti learning rate-nya 0,03. Kita run. Kita tunggu lagi sampai epoch ke 100. Jadi di sini didapatkan nilai akurasinya 90% di epoch ke-12 ya. Di epoch 50 kita dapatkan nilai akurasi 91%. Jadi waktu yang diperlukan cukup lama ya untuk epoch yang 100 ini. Tapi untuk hasilnya mungkin lebih akurat dengan epoch yang lebih tinggi. Ya, sudah mencapai epoch ke 100 dengan nilai akurasinya yaitu 91% ya. Selanjutnya kita run. Sini dulu kita run. Nah, di sini kita mendapatkan area tertinggi ada di sini ya. Jadi ada di urutan ke array ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah betul ya, sudah valid. Ada di urutan ke 7 dari array ke 8. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dengan nilai akurasi 91%. Tapi lebih tinggi dari yang percobaan sebelumnya. Lalu untuk arsitektur selanjutnya yaitu inputannya 784 dengan hidden layer 2, neuronnya 100 dan neuron activation softmax-nya di 10 dengan learning rate-nya 0,01. Dan di sini activation-nya kita rubah saja menjadi relu karena sebelumnya saya sudah mencoba dengan sigmoid tetapi prediksinya tidak akurat. Jadi kita ubah saja menjadi relu. Oke. Dengan nilai epoch-nya 50. Langsung saja kita coba dengan model arsitekturnya dengan neuronnya 100
terus activationnya kita ubah menjadi relu. Inputnya 784 dan neuron keduanya hidden layer keduanya neuronnya 100, activationnya juga sama relu. Kita run. Dengan learning rate 0,01 dan eposnya 50. 0,01 kita run dan eposnya 50. Masuk kita run saja. Untuk nilai epos ke 20 tembus akurasinya 77. Nilai akurasinya terus naik ya. Ya, sudah tembus di epos ke 50 dengan nilai akurasinya 89% ya. Kita run. Ya. Jadi di sini nilai tertingginya ada di sini ya. Ada di array ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, jadi sudah akurat ya. Ada di urutan ke 7, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan nilai akurasi 89%. Jadi di sini nilai akurasinya 89%. Lalu untuk percobaan selanjutnya dengan nilai learning rate-nya 0,03 dan nilai eposnya masih sama 50. Jadi tinggal kita ubah di sini nilai learning rate-nya 0,03. Kita run. Eposnya masih sama 50. Kita run. Nah, untuk nilai epot ke 30 sudah tembus ke 92% akurasinya.
sudah didapatkan effort ke 50, akurasinya yaitu 93% ya. Kita run lagi. Ya, kita lihat rate tertingginya ada di sini ya. Itu sudah valid ya. Ada di array ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah benar, berarti ada di urutan ke 7. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan nilai akurasinya 93%. Jadi di sini nilai akurasinya 93%. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya dengan nilai learning rate-nya 0,01 dan EPOS-nya 100. Langsung kita coba. Learning rate-nya kita ubah menjadi 0,01 dan EPOS-nya kita ubah ke 100. Kita run. Di sini sudah tembus ke akurasi 93% di nilai EPOS 30. Jadi semakin tinggi EPOS-nya, akurasinya juga semakin tinggi ya. Nah, untuk di EPOS 50 sudah tembus 93%, masih tetap nilainya. Ya, sudah mendapatkan EPOS ke 100 dengan nilai akurasinya 94% ya. Kita run lagi. Apakah prediksi sesuai atau tidak? Di sini terbesarnya di array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah benar, sudah akurat hasilnya, ada di urutan ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan nilai akurasi 94%.
Dan di percobaan terakhir ada nilai learning rate-nya 0,03 dengan EPOS yang masih sama 100. Langsung kita coba saja. Kita ubah learning rate-nya 0,03. Kita run. Nah, di sini nilai akurasinya sudah ada peningkatan ya, 95% di EPOS, 45 di EPOS 45. Jadi kesimpulannya dari EPOS yang lebih tinggi didapatkan nilai akurasi yang lebih tinggi juga. Kita tunggu sampai EPOS ke 100. Ya, sudah didapatkan nilai akurasinya 95% di EPOS ke 100. Kita run. Ya, kita cari nilai tertinggi dari arraynya, ada di sini. Jadi masih valid ya. Ada di urutan array ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada di urutan ke 7 ya, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan nilai akurasi 95%. 95%. Jadi kesimpulannya dari percobaan ini yaitu semakin tinggi dari nilai EPOS-nya, maka akan besar juga nilai akurasinya. Dan semakin tinggi nilai learning rate-nya juga mempengaruhi dari nilai akurasinya, akan semakin tinggi pula. Dan mengapa saya mengubah activation di arsitektur yang kedua ini? Karena sebelumnya saya sudah mencoba di arsitektur sigmoid dan nilai akurasinya itu kecil dan tidak valid. Jadi sekian dari percobaan saya kali ini untuk memenuhi nilai UTS jaringan syarat tiruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.